Tanam selasih dekat pematang, awan berarak di senja hari. Para undangan yang terhormat, kami ucapkan selamat datang di acara bedah buku yang sangat membahagiakan ini. Saya bales, Kak. Iya, harus itu. Tidaklah batang sembarang batang, batang kaktus memang berduri. Tidaklah datang sembarang datang, datang ke sini untuk sharing ilmu dan berbagi. Iya, keren sekali, Kak. Dan ada satu pantun lagi nih, Kak. Air menyatu dalam tempayan, air tersiram menjadi basah. Salam dari kami semua para pejuang pendidikan yang memiliki semangat tinggi dan selalu bergairah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Baik ya Bapak Ibu guru hebat dan guru keren Kota Lubuk Linggau dan para undangan yang terhormat, bahwa pagi ini kita akan berbicara tentang merdeka belajar, Kak ya. Baik, menurut versi Kak Reni sendiri, merdeka belajar itu apa sih, Kak? Merdeka belajar adalah guru yang membuka diri untuk terus belajar, Kak Adi. Iya, guru yang membuka diri untuk terus belajar. Dan apa sih nanti hasilnya gitu ketika guru itu terus belajar dan belajar? Iya, diharapkan nanti ada perubahan, Kak Adi. Jadi, karena kita itu belajar di mana saja, dari siapa saja, jadi kita tidak takut untuk salah. Nah, ketika kita tidak takut untuk salah, kita berani mencoba, itu Kak, jadi pengalaman luar biasa itu. Oke, tentunya di sini kalau Kak Adi ambil poinnya bahwa kita jangan hanya selalu berada di titik nyaman gitu Kak ya. Kita harus berani membuat perubahan, berawal dari hati nurani kita, berawal dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan tidak sekarang, kapan lagi ya? Begitu kan Kak motonya? Ya, baik. Nah, dari kata kunci Merdeka Belajar, nanti kita akan melihat akan ada nanti guru-guru hebat yang menelurkan karya-karya hebat juga ya Kak ya? Iya, benar sekali. Iya. Ada berapa buku ya hari ini, nanti kita kasih surprise ya Kak? Iya, betul sekali. Baik Kak, kita stop dulu dan kita akan mulai dulu dari salam pembuka Kak, karena acara kita akan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Kak, Kakak masih pengen minta sekali lagi yang penuh semangat. Jadi kalahkan semangat kita berdua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kabid PTK Bapak Rusli Tribuana, Magister Pendidikan. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bapak Dr. Andes Erwin Armedi, Magister of Science. Yang terhormat narasumber, penulis dan editor yang cukup fenomenal yang telah mengobrak-abrik dunia literasi seantero jagat raya ini, Kak Beni Arnas dan Denny Nofriansah. Yang terhormat manajer Silampari TV atau yang mewakili dari manajer radio Anak Oke Linggau, dari perwakilan radio Dian Kusumajaya Lubuk Linggau, dan yang terhormat Kepala Perpustakaan Daerah Kota Lubuk Linggau. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK sekota Lubuk Linggau, beserta guru keren Kota Lubuk Linggau yang tergabung di komunitas guru belajar yang tidak pernah berhenti belajar hingga saat ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara bedah buku
dengan tema Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya di tengah pandemi COVID-19. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali serangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita dengar bermunajah kepada Allah untuk seraya menengadahkan kedua tangan dan berdoa, yang dalam hal ini doa akan diholifahi oleh Bapak Soeharto, Sarjana Pendidikan, yang merupakan guru dari SMP Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau. Kepada Bapak Soeharto kami persilakan. Apanya yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala secara berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bernilai barokah dan bernilai ibadah. Doa ini akan saya pimpin dengan kepercayaan sendiri, ya, dengan agama Islam. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut kepercayaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzalana anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, pada pagi hari ini kami berkumpul di gedung ini dalam rangka tamu pendidik daerah KGB Kota Lubuk Linggau dan bedah buku. Untuk itu ya Allah, berikanlah kelancaran kepada acara kami ini ya Allah, dan acara ini sebagai nilai ibadah untuk memperkuat kami sebagai guru belajar, guru merdeka, dan guru berkarya. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu-lah kami bersujud ya Allah, dan hanya padamu-lah kami menyembah. Berkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soeharto, Sarjana Pendidikan, sudah membacakan doa. Semoga apa-apa yang kita harapkan pada pagi hari menjelang siang hari ini akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Atika, Sarjana Pendidikan, yang merupakan Sekretaris KGB Kota Lubuk Linggau. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya lepas maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Lubuk Linggau, Bapak Muhammad Yasin Yunus, Magister Hukum,
selaku Sekretaris dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informasi. Yang terhormat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Rusli Tribuana, Magister Pendidikan, beserta staf. Yang terhormat Dinas Perpustakaan Daerah, Ibu Yusniati Saimah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir, Manajemen Silampari TV, Manajemen Radio DKC, Fiona Musik Galeri, narasumber bedah buku, Bapak Denny Nopriansa, Bapak Beni Arnas, Ibu Endang Puspitasari, Ibu Nurdiani, dan tentu saja rekan-rekan guru dan pendidik yang merdeka belajar, merdeka berkarya. Selamat datang saya ucapkan di acara talk show bedah buku yang berjudul Musim Ibu, kumpulan puisi karya Endang Puspitasari dan buku Ketika Hariku Terus Berlalu, kumpulan cerpen karya Nurdiani. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk Dinas Kominfo dan tim. Adakah di sini tim Dinas Kominfo? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta tim, rekan-rekan komunitas guru belajar Lubuk Linggau, Piana Musik Galeri yang telah mendukung dan membantu baik materi dan segenap kemampuan hingga acara ini terlaksana. Terima kasih atas kerja barengnya. Di sini saya bukan menyampaikan laporan, tapi di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu merdeka berkarya. Tapi mohon maaf, saya masih lihat di kertas. Merdeka berkarya di tengah pandemik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata merdeka dan berkarya diartikan tidak bergantung atau leluasa. Leluasa dalam pekerjaan tetap, berprofesi, dan menciptakan karya. Guru merdeka berkarya adalah guru yang secara mandiri mengelola dan mengaplikasikan pengetahuannya dan kemampuannya untuk menciptakan solusi peningkatan kualitas pendidikan. Guru merdeka berkarya adalah guru yang melawan miskonsepsi bahwa karir tertinggi guru sebatas kepala sekolah dan pengawas. Betul nggak? Seperti itu. Kita beranggapan bahwa karir guru itu mentok di kepala sekolah dan pengawas. Ternyata karir guru tidak seperti itu. Saat ini ketika pandemik melanda dunia, tentunya tidak akan membatasi kita berkarya. Karena merdeka berkarya dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti saat ini. Banyak guru yang mencari cara menciptakan karya dalam pendidikan. Misalnya, menjadi konten kreator, membuat video pembelajaran, menjadi guru fasilitator program belajar dalam berbagai aplikasi pendidikan, mengelola asesmen, menjawab pertanyaan murid, dan moderasi diskusi secara live. Banyak juga guru yang menjadi narasumber konten materi dan belajar live melalui radio, televisi, dan media sosial. Dan puji syukur melalui komunitas guru belajar Lubuk Linggau, kita sudah menjadi guru-gurunya telah menjadi narasumber konten materi belajar live melalui radio, TV, dan media sosial. Juga banyak sekali guru-guru kita yang berkarya di pembuatan konten video pembelajaran dan lain sebagainya ketika pandemi melanda dunia. Menjadi pembuat program belajar sendiri, membuat desain belajar, konten materi belajar live,
dan tentu saja menjadi guru penulis, menuangkan semua pemikiran, pengalaman, imajinasi yang menjadi cita-cita tiada batas, menginspirasi pembaca. Seperti karya dua orang teman kita yang akan kita ikuti dalam bedah buku berikut ini. Hilangkan miskonsepsi karir guru terbatas. Guru merdeka adalah guru yang berkarya meski di tengah pandemi. Terima kasih, hormat saya Atika dan komunitas Guru Belajar Lubuk Linggau. Merdeka belajar, merdeka berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Atika, Sarjana Pendidikan selaku Sekretaris Komunitas Guru Belajar Kota Lubuk Linggau yang telah menyampaikan kata pengantar untuk kita semua pada pagi hari ini. Coba Kak, kita mau tes lagi semangatnya nih. Kita lihat jargon yang kita sampaikan di pagi tadi. Masih ingatkah guru-guru hebat semua di sini? Coba, KGB 2020. Merdeka belajar. Ya, sebagaimana hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ketua Komunitas Guru Belajar tadi, bahwa kita guru harus berani melawan miskonsepsi ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat Kota Lubuk Linggau, kita akan menyaksikan sebuah persembahan dari para insan seni yang dalam hal ini persembahan dari Piona Galeri Musik Kota Lubuk Linggau, yaitu drama Satu Babak. Nukilan karya Ibu Nurdiani, Sarjana Pendidikan, yang berjudul Sudah Suka Membaca. Drama ini disutradarai oleh Ibu Seli Marcelini, Sarjana Pendidikan, yang diperankan oleh siswa-siswi Galeri Musik Piona Lubuk Linggau. Adapun para pemeran drama Satu Babak ini yaitu Lukman sebagai ayah, beri tepuk tangan yang meriah. Albepsi Ganisa Abiat sebagai kakak, Filza Azkaira Suhendra sebagai adik, beri tepuk tangan yang meriah. Faizun Neza Putra sebagai paman, dan Fiona Muplih Winsa sebagai ibu. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak Ibu guru hebat Kota Lubuk Linggau, mari kita saksikan persembahan drama Satu Babak dari Galeri Piona Musik Kota Lubuk Linggau. Ih, lucu banget. Adek, tau nggak ini burung apa? Burung apa? Burung? Burung hantu. Ya, burung apa, Dek? Burungnya? Hantu. Wah, pintar adeknya. Oke, kakak, adek kan sudah les di Piona kan? Sudah diajarin oleh Miss Sally lagu burung hantu, ya sayang ya? Iya. Iya. Bagaimana kalau kita nyanyi bareng lagu hantunya? Ayo. Mau? Ayo, ya, ayo. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, dari ayah yang hitungnya 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kukuk, 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 kukuk. Wah, bagus suara kakak sama adik ya. Iya, kalau begitu kita lanjut lagi membaca ya. Oke. Kakak, adik, bagi-bagi dong ketawanya. Ini Bu. Oh, ini lagi baca cerita burung hantu ya? Iya, kalau Ibu baca apa?
kok tebel banget? Gak bosan apa ya? Enakan di HP aja, buka Mbak Google, simple deh. Jadi gini, ada beberapa perbedaan saat kita membaca buku cetak dan buku elektronik. Salah satunya, kalau kita membaca buku cetak, itu akan lebih aman dan tidak merusak mata. Kalau buku elektronik nih yang kayak Kak baca, sinar birunya itu, pancarannya itu dapat membuat mata lelah dan susah tidur. Emang Kakak mau susah tidur? Nggak mau. Iya. Oh, jadi gitu ya, Bu. Nah, satu lagi nih kakak, adik. Kalau kita beli buku cetak dan kita baca, selesai bacanya, kita bisa donasikan pada yang membutuhkan. Nah, jadi itu ladang pahala bagi kita, Dek. Wow, kalau gitu, iya. Zizi mau dong buku tentang planet-planet. Zizi suka banget buku tentang planet-planet. Kalau Adek suka buku tentang apa? Bukan, Cerita Dek. lucu. Cerita Iya. lucu. Ya. Kalau begitu nanti malam kita pergi ke toko buku. Bagaimana? Mau. Mau. Yeay. Alhamdulillah, semoga ini awal yang baik buat kakak, buat adik untuk mencintai dunia buku dan membaca. Oh iya, tadi ibu dengar adik nyanyi burung apa tadi? Burung hantu. Sekarang kayaknya ibu mau denger apa ya, lagu Burung Kutilang. Yuk kita Burung nyanyi. kutilang, iya, iya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Iya, hitungan dari ayah ya. 1, 2, 3. Pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, menganggung-anggung sambil berseru, triliwili-lili-lili-lili. Wow. Nah, yuk kita ganti baju mau ke toko buku. Iya, mari kita pergi ke toko buku. Ayo. Siap ya. Tes. Wow. Ini para insan-insan seni Lubuk Linggau yang sangat kreatif di bawah naungan Galeri Musik Piona Lubuk Linggau. Sekali lagi tolong beri tepuk tangan yang meriah. Suaranya juga keren sekali, Kak. Iya. Kalau kita kursus nyanyi di sana diterima nggak ya? Kita tanya Kak Suherli nih. Mudah-mudahan kita lobby aja nanti di belakang ya. Oh iya, boleh. Dan ternyata kalau kita merdeka belajar itu, berarti kita akan merdeka berkarya. Seperti yang dicontohkan oleh adik-adik hebat kita tadi ya. Sukses selalu buat adik-adik Galeri Musik Piona Lubuk Linggau. Selanjutnya, kita akan menyaksikan kolaborasi pembacaan puisi dan musikalisasi puisi karya Ibu Endang Puspitasari, Magister Pendidikan. Dan Bapak Ibu guru hebat Kota Lubuk Linggau, di mana pembacaan puisi dan musikalisasi puisi ini, yaitu aransemen musik dan vokal oleh Ibu Seli Marcelini, Sarjana Pendidikan, bertindak sebagai vokal coach. Kemudian Bapak Setio Novanto, SSN, di pelatih piano kemudian biola coach, dan Kak Ari di gitar coach. Adapun para siswa-siswi Galeri Musik Piano Lubuk Linggau sebagai berikut. Fieska Zahra Anabella di biola dari SMA ABBS. Ada Raudia Safita Az-Zahra di biola yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Tolong beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian Bagus Alfa Arik Armaidi di piano dari SMP Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan ada Devini Gita Ulfani di keyboard yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan. Zelsia Luciata Hotsani pada gitar dari SMP ABBS. Ada Rizka Isnaini Andini di gitar yang merupakan siswa SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan. Kemudian Rahma Eksi Aprilia pada vokal dari SMA Yadika.
Ada M. Faizun Nesa Saputra sebagai vokal yang merupakan siswa SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan. Ananda Rizky Zafira di vokal dari SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, guru hebat dan guru keren Kota Lubuk Linggau. Mari kita saksikan persembahan musikalisasi dan pembacaan puisi karya Ibu Endang Puspitasari, Magister Pendidikan, persembahan Galeri Piona Musik Lubuk Linggau. Tes. Lubuk Linggau, 16 Mei 2015. Perlu waktu lama untuk menerimamu. Beribu hari kulewatkan hanya untuk menyiapkan hadirmu. Semuanya kulakukan dalam diam. Dalam senyap ku cari dirimu, ku buka batinku agar tak asing bila bertemu. Semua butuh waktu, kau tahu itu. Saatnya tiba, hatiku telah siap, kau pun ku peluk. Di tengah malam kau mengetuk. Rezeki karya Endang Puspitasari MPD. Perlu waktu lama untuk menerimamu. Beribu hari ku lewatkan. Hanya untuk menyiapkan hadirmu. Semuanya ku lakukan dalam diam. Dalam senyap ku cari dirimu. ku buka agar tak asing bila bertemu. Semua butuh waktu, kau tahu itu. Semua butuh waktu, kau tahu itu. Saatnya tiba, hatiku telah siap.
di tengah malam kau Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu guru keren dan hebat Kota Lubuk Linggau, yang kita saksikan tadi merupakan bukti bahwa para siswa-siswi ini adalah orang-orang yang merdeka belajar. Bapak Ibu guru, para tamu undangan yang kami hormati, kita akan memasuki acara bedah buku. Buah nangka dibuat gulai, makan siang duduk di surau. Bedah buku akan segera dimulai. Buah karya guru-guru hebat Kota Lubuk Linggau. Naik motor jalan ke taman, berhati-hatilah terkena duri. Kepada Dewan Kurator mohon kiranya beri masukan supaya karyanya makin bernas dan berisi. Baik, Bapak Ibu guru hebat dan para tamu undangan yang kami hormati, untuk memandu acara bedah buku ini akan kita sambut pemandu acara atau moderator Kak Putri Hendria Maulina, Sarjana Pendidikan, yang merupakan tenaga pendidik dari SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan untuk Kak Putri. Baiklah, terima kasih kepada Kak Adi yang sudah mempersilahkan saya. Dan saya nggak mau kalah nih sama Kak Adi yang sudah memberikan pantun kepada guru-guru hebat di sini. Jadi saya punya pantun juga nih. Hari libur berburu ke hutan, mencari mangsa ke sana ke sini. Kita akan berbagi pengetahuan dalam bedah buku kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru hebat, senang sekali rasanya saya Putri Hendria Maulina mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi moderator pada acara bedah buku kali ini. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan para penulis dan juga pengulas yang hari ini sangat luar biasa. Ingin berbagi tentang dua buku yang baru saja kita saksikan penampilannya, yaitu buku dari Kak Nur yang berjudul Ketika Hariku Terus Berlalu, yang di dalamnya terdapat kumpulan cerpen yang dibuat oleh Kak Nur sendiri, dan juga buku dari Kak Endang yang berjudul Musim Kehidupan, yang di dalamnya terdapat kumpulan puisi. Baiklah, tanpa berlama-lama marilah kita berkenalan dengan penulis pertama kita, yaitu Kak Nur, yang bernama lengkap Nurdiani Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Beliau lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 Januari 1969 dan sekarang ini sudah menjadi kepala di SD Negeri 36 Lubuk Linggau setelah mengabdi selama 14 tahun sebagai guru kelas di SD Negeri 58 Lubuk Linggau. Sungguh luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Kak Nur. Dan penulis kita yang selanjutnya adalah Kak Endang, sosok yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Lubuk Linggau dan juga suami tercinta. Beliau bernama lengkap Endang Puspitasari Magister Pendidikan, lahir di Palembang pada tanggal 20 Januari 1972 dan saat ini bertugas di SMP Negeri 8 Lubuk Linggau, mengampu pelajaran bahasa Inggris. Nih, kalau misalnya disadari ya, ternyata kedua penulis kita ini sama-sama lahir di bulan Januari. Ada apa nih dengan bulan Januari? Baiklah, kita sambut kepada Kak Endang. Dipersilakan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Endang. Nah, hari ini kita juga mengundang ya untuk memperkenalkan, dan saya ingin memperkenalkan para pengulas
yang tak kalah luar biasanya. Pengulas kita yang pertama adalah Kak Denny Novriansyah. Beliau lahir di Terusan, salah satu kabupaten di Musirawas Utara pada tanggal 27 November 1984. Sekarang ini sudah memiliki 2 anak dari 1 orang istri, aktif dalam dunia tulis menulis, dan salah satu moto hidupnya adalah bahwa dunia itu dapat diubah melalui 2 hal, pedang dan pena. Beri tepuk tangan kepada Kak Denny, dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya pengulas kita yang kedua yaitu Kak Benny Arnas. Beliau lahir dan besar di Lubuk Linggau. Sekarang ini sudah menulis 25 buku lintas genre dan sejak 2016 sudah melakukan layanan kepenulisan dan kebudayaan di 17 negara. Sekarang ini mengampu kelas menulis baik secara kopi darat di Benny Institute maupun secara daring di kanal YouTube-nya. Nah, buat yang mau belajar tulis menulis boleh langsung ke Benny Institute ataupun berkunjung ke channel YouTube-nya Kak Benny Arnas. Beri tepuk tangan kepada Kak Benny Arnas. Ya, kepada Kak Ilham untuk mengambil buku, dipersilakan. Baiklah, seperti yang sudah disaksikan para guru hebat di sini, tadi kita sudah melihat drama singkat ya, dan drama singkat itu diambil dari bukunya Kak Nur yang berjudul Ketika Hariku Terus Berlalu. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol nih dengan Kak Nur dan ternyata buku ini merupakan buku perdana untuk Kak Nur sendiri. Jadi di sini saya mau bertanya nih sama Kak Nur, bagaimana Kak rasanya sudah menerbitkan buku yang pertama untuk Kakak? Terima kasih Kak Putri, untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kak Putri, tentunya yang namanya sesuatu yang perdana itu bahagianya bukan main. Apalagi ini merupakan apa ya, termasuk salah satu cita-cita sejak kecil yang sampai sekarang itu baru tahu celahnya bagaimana untuk bisa menerbitkan gitu Kak. Wah, luar biasa ya, ternyata menggapai sesuatu yang dicita-citakan dari kecil memberikan kesenangan tersendiri ya Kak? Iya benar. Nih kemarin juga Kak Nur juga sempat bercerita bahwa buku ini seperti autobiografi. Benar Kak? Yang ditulis dalam bentuk cerpen, di mana cerita-cerita di dalam cerpennya merupakan kisah hidup dari Kak Nur sendiri. Ya, benar sekali. Dari masa muda sampai sekarang sudah menjadi seorang ibu dan istri. Iya, ya. Begitulah. Nah, boleh Kak cerita ini ke kami, jelasin kalau tentang buku yang Kakak tulis dan kenapa bisa akhirnya menulis buku berjudul Ketika Hariku Terus Berlalu. Oh iya Kak Putri, Bapak Ibu sekalian, tadi ditanyakan kenapa judulnya Ketika Hariku Terus Berlalu. Ya, ini kalau untuk judul itu berawal dari hashtag yang saya pakai di FB kalau menulis. Itu sejak saya keluar dari SD 58. Di situ gimana ya, rasanya saya itu ada penyesalan gitu. Belum banyak yang saya lakukan sebagai guru. Tahu-tahu saya sudah, mohon maaf Pak Rusli, dipercayakan untuk menjadi pimpinan sekolah gitu. Jadi rasanya masih kepingin bebas gitu kan. Kalau kita guru kan
kita lebih banyak di lapangan ya, bertemu dengan anak, riang-riang, walaupun marah juga masih sayang-sayangan gitu kan. Nah, tahu-tahu secara tiba-tiba harus ganti posisi. Nah, ketika saya mulai duduk di meja itu, saya bingung apa yang mau dilakukan. Di situ ada penyesalan. Hari-hari ini cepat bener berlalunya gitu ya. Nah, ketika saya menemukan tempat untuk berbagi, saya mulai diajak untuk menulis. Itu saya saya rencanakan gitu untuk menulis apa-apa yang sudah berlalu dari kehidupan, supaya yang berlalu ini tetap bisa secara pribadi saya ingat, kemudian yang terdekat itu anak-anak saya, dan mungkin teman-teman juga bisa tahu apa sih yang sudah saya lakukan gitu, pengalaman sebelum saya sebagai kepala sekolah ini tadi. Kira-kira itu Kak, latar belakang kenapa judul ini terpilih untuk buku saya gitu. Oh, berarti ya karena merasa waktunya terus berlalu dengan cepat. Iya. Jadi akhirnya menjadikan judul Benar, ketika Kak. hariku terus berlalu sebagai judul. Iya. Memang kata orang ya, ada satu hal yang tidak bisa kembali lagi, yaitu adalah waktu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kalau dalam penulisannya sendiri Kak, apakah Kakak memiliki kesulitan dalam menuliskan buku ketika hariku terus berlalu ini? Sebenarnya sangat sulit ya, sebagai pemula di dunia tulis-menulis yang sekarang ini sudah sangat maju, dengan latar belakang saya sebagai guru SD, yang mengarangnya itu paling 3 paragraf gitu ya, pembuka, isi, dan penutup. Nah, sekarang saya ditantang untuk menyampaikan sesuatu itu di dalam tantangan yang saya terima itu minimal 200 kata. Artinya kalau 200 kata itu nilainya masih, kalau kita sekolah itu masih 6 gitu kan. Nah, bagaimana caranya saya harus lebih dari 200 kata. Nah, ini adalah satu kesulitan tersendiri. Kemudian waktu Kak, untuk meluangkan waktu itu juga di awal saya masih kelabakan gitu kan untuk membagi antara waktu di rumah, dinas, dan meluangkan untuk menulis. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menyiapkan waktu setelah selesai semuanya, selepas maghrib gitu kan sudah mulai bersiap-siap untuk membuat tulisan yang akan kita sampaikan untuk besok hari. Karena di sini tantangannya setiap hari harus tidak putus. Terutama sekali di awal itu 15 hari itu tidak boleh putus Kak. Kalau kita putus 1 hari saja, kita harus mengulang ke awal. Itu tantangan yang berat, yang selama ini saya abai dengan waktu. Padahal kalau sebenarnya kita bisa menyisihkan waktu, di sela-sela senggang kita menulis sedikit-sedikit, mungkin sekarang sudah banyak ya. Maka itu saya siapkan rencana bahwa untuk mempermudah saya menulis, itu akan saya angkat cerita saya sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan mengangkat cerita saya sendiri, tidak ada pihak-pihak lain yang nantinya akan komplain gitu Kak. Itu kira-kira Kak kesulitan yang saya alami selama belajar menulis ini. Ya, walaupun memiliki kesulitan, akhirnya bisa menerbitkan buku ini juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, adakah pesan yang mau disampaikan dari buku yang Kakak tulis, Kak Nur? Pesan ya, kalau pesan mungkin lebih utama saya sampaikan ini, mohon maaf kalau guru SD, mana guru SD? Ya, alhamdulillah walaupun tidak cukup 10 jari ya ada guru SD. Ini pesan saya untuk guru SD. Jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita mampu gitu. Kalau selama ini kan merasa mindernya itu tinggi. Maka saya berharap dengan kemunculan saya ini dapat mewakili bahwa guru SD itu sebenarnya bisa. Ya. Ketika ada kesempatan jangan dibuang. Ada yang menantang, kita terima tantangan. Walaupun nantinya entah kita lulus atau tidak dari tantangan itu. Itu Kak pesannya Kak. Jadi untuk guru SD, mari kita maju bersama. Mari kita maju bersama. Itu pesan dari Kak Nur. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan.
Ternyata kisah hidup atau sesuatu yang kita alami itu bisa menjadi sebuah karya. Dan menurut saya pribadi, kalau seandainya hal tersebut adalah hal secara real yang kita rasakan, dalam penulisannya mungkin akan lebih mudah kalau misalnya mau menuliskan kisah pribadi. Karena sambil menulis kita dapat membayangkan tentang tokoh, latar, dan bagaimana situasi yang tertulis yang dalam ada di lingkungan kita sendiri gitu kan. Iya, karena terjadi dengan diri kita sendiri, jadi lebih mudah. Baiklah, terima kasih Kak Nur untuk ulasan bukunya. Selanjutnya kita beralih ke penulis kedua nih, yaitu penulis dari Musim Kehidupan. Nih, saya penasaran sedikit nih, kenapa judulnya kan Musim Kehidupan, tapi tertulis Musim Ibu? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih semuanya. Ya mungkin seperti banyak, kayaknya saya lumayan tebal, pada pakai masker, jadi saya yang buka ya. Karena semuanya pakai masker, berarti saya yang buka. Sesuatu bagi saya ketika saya menulis Musim Ibu. Jadi apa beda antara Musim Ibu dengan Musim Kehidupan? Musim Kehidupan itu adalah kumpulan cerita-cerita saya. Karena di dalam buku ini itu adalah kumpulan-kumpulan cerita saya, kumpulan-kumpulan cara saya berpikir, cara saya menyikapi, cara saya mengungkapkan perasaan saya dalam keseharian saya. Buku ini tidak dibuat serta-merta, tidak buat dalam kurun waktu 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan, tapi bertahun-tahun dengan segala macam rasa di dalamnya. Karena itu saya buat di sini kepada yang selalu bertumbuh. Siapa yang tumbuh? Itu saya. Dan semoga semua yang membacanya juga tumbuh, karena itu Musim Kehidupan. Tapi salah satu bestseller menurut saya ya, itu adalah salah satu puisi di dalam ini yang judulnya Musim Ibu. Itu antara N dengan M beda tipis. Jadi saya bersyukur kalau ibu-ibu memperhatikan bahwa Musim Ibu dengan Musim Ibu itu beda. Bedanya hanya di huruf N. Jadi mohon maaf. Jadi ya seperti itu. Jadi Musim Ibu. Kenapa saya katakan Musim Ibu? Saya mulai menulis ini ketika saya mendampingin suami dengan segala macam ceritanya. Jadi di setiap tahap perkembangan saya, ketika saya mengalami fase-fase jatuh, bangun, tumbuh, jatuh lagi dan seterusnya, itulah Musim Ibu bagi saya. Sebelumnya ya Kak, ini kan kumpulan puisi. Saya mau tanya nih, emangnya Kak Endang memang tertarik untuk menulis puisi seperti itu ya? Iya, karena saya belum tahu bagaimana cara menulis panjang. Saya belum tahu atau belum mendapatkan ilmu bagaimana cara menulis berpuluh-puluh atau beribu-ribu kata atau beratus-ratus kata sebagai standar. Saya mulai dari puisi, saya mulai dari kata-katanya, saya mulai membaca. Ternyata untuk menghasilkan puisi sedikit pun butuh bacaan yang banyak. Kenapa? Pilihan kata yang saya pilih itu hasil dari banyak kata-kata yang saya baca sehingga keluarlah kata-kata itu. Mungkin beberapa orang menafsirkan kata rezeki seperti yang ditampilkan tadi itu dengan segala macam interpretasinya. Walaupun pada kenyataannya ketika saya menulis itu sangat sederhana karena itu sangat dekat dengan keseharian saya. Dan untuk mendapatkan kata rezeki itu pun ya bagaimana ya, bukan tiba-tiba gitu, tapi ya gimana bilangnya Kak, ini mungkin bisa dibantu. Jadi saya ketika gini, rezeki itu bisa anak, bisa barang, bisa apapun. Ketika saya mendapatkan itu, kata itu dan bisa mewakili banyak orang di sana, itu sesuatu pencapaian bagi saya. Itu saja sih sebenarnya. Jadi dari kata itu sendiri dikembangkan kemudian ya Kak, akhirnya terbuatlah sebuah puisi seperti yang dibacakan pada tadi.
Saya sendiri penikmat puisi juga, gitu? jadi suka baca. Nah, menurut saya sendiri puisi itu bisa dibacakan dengan indah, seperti contohnya tadi musikalisasi puisi tadi. Dan kata-kata puisi sendiri merupakan kata-kata yang indah, jadi indahnya itu kuadrat, double gitu ya. Nah, kalau Kak Nur sendiri tadi ada kendala nih dalam penulisannya. Kendalanya itu masalah waktu. Kalau Kak Endang sendiri bagaimana? Apakah kendala dalam menulis buku Musim Kehidupan ini? Kalau kendala sih sebenarnya kendala pribadi. Saya mau atau tidak, itu saja sih kendalanya. Ketika saya mau, itu akan jalan. Tapi ketika saya lalai, ya mestinya sama seperti waktu, tapi bukan waktu juga. Jadi ada kalanya ketika kita akan menulis puisi, ada batasan, ini kayaknya tidak layak untuk tampil. Ini kayaknya tidak pantas untuk disebarkan karena ini terlalu pribadi. Rem-rem yang seperti itu, ketika puisinya sudah jadi pun itu tidak akan tersebar. Itu menjadi catatan-catatan bagi saya. Dan itu banyak sekali. Karena saya pikir hampir semua puisi, karena itu membersamai pertumbuhan saya. Puisi itu menjadi ajang curcol ya Kak, apa bilangnya? Curcol apa? Ya ceracau gitu ya, sesuatu yang kadang-kadang memang sangat tidak penting untuk didengarkan dan untuk dibagikan. Nah karena itulah kendala saya adalah sebagian besar itu seperti itu. Selayaknya bertumbuh, lama-lama saya bisa menemukan sendiri batasannya, mana yang bisa saya pilih menjadi puisi dan mana yang hampir jadi puisi. Soalnya ini ya, dari bahasa tulisan itu bisa menyampaikan juga apa yang ingin kita katakan. Yang tidak bisa kita katakan lewat tulisan. Ya, itu salah satu cara untuk bersuara. Nah, Kak Endang sendiri kan bukunya ini kumpulan puisi itu. Punya nggak puisi yang berkesan banget waktu nulisnya? Ya itu tadi, ada dua di sini, yaitu tadi yang disampaikan yaitu Rezeki, kemudian satunya lagi Musim Ibu. Musim Ibu itu benar-benar kristalisasi dari kehidupan saya, dari awal, tengah, jatuh, bangun, bangun lagi, jatuh lagi, jatuh-jatuh, bangun sekali lagi, pokoknya itu deh. Ada jatuh bangunnya dalam kehidupan ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Kak Endang yang sudah menyampaikan pemaparan tentang bukunya Musim Kehidupan.